Hari itu aku sedang duduk di ruang kerja, mengoreksi laporan keuangan bulanan ketika bel rumah berbunyi. Paket, Bu Ayla. Aku berjalan ke depan. Seorang kurir berdiri sambil menyerahkan amplop coklat. Tidak ada nama pengirim di bagian luar, hanya tertulis, penting, pribadi. Dari siapa, Mas? Saya cuma disuruh antar, Bu, jawabnya sambil berlalu. Aku masuk ke dalam, membuka amplop itu dengan perasaan tak enak. Isinya hanya satu lembar surat. Saat mataku membaca isi tulisan di atasnya, tenggorokanku tercekat. Surat talak, ditulis, atas nama Damar, suamiku selama 4 tahun terakhir. Ia mencantumkan kalimat singkat bahwa pernikahan kami tidak bisa diteruskan lagi, dan surat itu dikirimkan melalui jasa ekspedisi. Bukan bicara langsung, bukan lewat telepon, tapi pakai kurir. Aku duduk. Tanganku masih memegang surat itu, tapi tubuhku terasa dingin. Jadi selama ini cara dia menyelesaikan semuanya, setelah aku bertahan selama bertahun-tahun dengan segala kekurangannya, dengan semua tekanan rumah tangga yang kutanggung sendiri. Damar dan aku menikah saat aku baru mulai merintis karir. Aku kerja siang malam, bantu bayar cicilan rumah, bantu lunasi utang usahanya yang gagal. Saat dia kehilangan pekerjaan, aku yang jadi tulang punggung. Sekarang, setelah hidupnya lebih mapan, dia memilih jalan keluar seperti ini. Aku tidak menangis. Aneh, justru yang muncul pertama kali bukan sedih, tapi marah, terhina. Seperti diinjak, aku baca ulang surat itu. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf, hanya satu kalimat di akhir. Tolong jangan hadir di sidang, aku ingin ini selesai cepat. Mataku menyipit. Aku lempar surat itu ke meja. Dia pikir aku akan diam, akan membenarkan semuanya, akan tunduk hanya karena dia tidak sanggup menghadapi masalah seperti laki-laki sejati. Baik, kalau dia ingin cepat selesai, aku akan bantu. Tapi aku tidak akan pergi dengan kepala tertunduk. Aku berdiri mengambil ponsel. Ada yang perlu aku cari, Google. Pengacara perceraian paling cerdas di Jakarta. Aku langsung mengetik. Di antara daftar yang muncul, satu nama menarik perhatianku. Raihan T. Mahardika, SH. Aku klik profilnya. Mantan jaksa, kini fokus menangani kasus perceraian dan kekerasan rumah tangga. Usianya masih muda, tapi sepak terjangnya sudah luas. Di salah satu video, dia bilang, "Saya percaya perempuan tidak boleh kalah dalam hal keadilan. Jangan biarkan orang lain menentukan harga diri kita." Aku menghubungi nomor di bawahnya. Seorang asisten mengangkat dan menjadwalkan pertemuan 2 hari lagi. Aku tutup telepon. Kali ini, langkahku mulai mantap. Aku ke kamar. Kubuka lemari, keluarkan koper besar. Isinya tidak banyak. Beberapa baju formal, sepasang heels merah yang belum pernah kupakai, dan satu set jas kerja yang terlalu mahal waktu ku beli. Tapi hari ini, aku tahu kenapa aku membelinya. Aku juga menelepon satu jasa keamanan pribadi. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin terlihat siap. Kalau dia kirim surat talak pakai ekspedisi, aku akan datang ke sidang pakai bodyguard. Di malam hari, aku duduk di balkon, menatap langit. Di bawah sana, dunia tetap bergerak. Orang-orang masih tertawa, mobil-mobil masih melaju, dan waktu tidak menunggu siapapun. Aku membuka pesan terakhir dari Damar di ponselku 2 minggu lalu. Maaf aku sibuk banget akhir-akhir ini, nanti kita ngobrol ya. Ternyata, nanti itu tidak pernah datang. Yang datang malah surat talak. Aku menghapus pesan itu. Habis sudah. Tidak ada yang perlu diselamatkan. Besok aku akan ke kantor. Lusa, aku akan bertemu pengacara. Dan minggu depan aku akan menghadiri sidang. Bukan untuk meratapi pernikahan yang gagal, tapi untuk menunjukkan, aku tidak bisa direndahkan seperti ini. Dan Damar, dia akan tahu betapa salahnya menilai perempuan. Seperti aku. Damar bukan pria brengsek di awal. Waktu aku mengenalnya, dia sopan, dewasa, dan terlihat punya visi hidup. Kami bertemu di kantor konsultan tempatku magang, dan dia langsung menarik perhatian karena cara bicaranya tenang tapi tegas. Saat dia ajak aku makan siang pertama kali, dia cerita soal impiannya punya usaha sendiri. Katanya dia bosan jadi karyawan terus. Aku terpesona. Bukan cuma karena dia tampan atau pintar, tapi karena dia kelihatan punya arah. Aku suka pria yang tahu apa yang dia inginkan, dan saat itu Damar kelihatan seperti orang yang tahu betul tujuannya.
3. Bulan setelah perkenalan, dia melamarku. Terlalu cepat, kata teman-temanku. Tapi aku yakin. Dia tampak tulus dan keluarganya juga menerima aku dengan baik. Setidaknya di awal. Kami menikah sederhana. Modal tabunganku habis untuk bayar catering, sewa gedung, dan cicilan mobil pertama kami. Damar waktu itu belum punya cukup tabungan. Tapi aku percaya, ini hanya awal. Setelah menikah, kami akan bangkit bersama. Tapi tidak semua cerita cinta berakhir seperti drama romantis. Setelah tahun pertama, bisnis yang Damar rintis gagal. Dia stres, menganggur hampir setahun. Aku yang banting tulang kerja kantoran dari pagi sampai malam. Dia tetap bilang, aku nggak mau jadi karyawan lagi. Jadi aku diam. Aku pikir, mungkin dia butuh waktu untuk bangkit. Tapi waktu itu berjalan terus. 3 tahun. Aku naik jabatan 2 kali. Gajiku makin besar, tapi tekanan makin tinggi. Aku capek, tapi aku pikir aku sedang berjuang demi keluarga. Damar mulai berubah. Pulang malam. Sering bilang ada meeting dadakan. Ponselnya makin dijaga, sering dimatikan. Tapi aku diam. Aku tidak mau ribut. Aku pikir dia sedang berusaha bangkit. Mungkin ini bagian dari perjalanannya. Sampai suatu malam, aku melihat notifikasi pesan masuk di laptopnya yang lupa di logout. Namanya Intan. Pesannya singkat. Aku kangen kamu. Kemarin malam luar biasa banget. Aku tidak langsung meledak. Aku cuma diam. Napasku berat, tapi mataku tetap tenang. Aku baca semua riwayat pesan mereka. Sudah berbulan-bulan. Mereka sering bertemu, liburan diam-diam. Bahkan dia pernah pinjam uang dari rekeningku untuk mentraktir perempuan itu. Dan yang lebih parah, aku kenal Intan. Dia mantan rekan kerjaku. Kami pernah satu divisi. Dulu dia sering cerita soal pacarnya yang kasar. Aku bantu dia keluar dari hubungan itu. Aku kenalkan dia ke Damar sebagai teman. Rupanya dari situlah semuanya bermula. 3 hari aku diam. Aku masih tidur sekasur dengan Damar, makan satu meja, pura-pura tidak tahu. Tapi dalam hati aku sudah putus. Yang kutunggu hanya momen yang tepat. Tapi yang datang justru surat talak dari ekspedisi. Dia bahkan tidak punya nyali untuk bicara langsung. Dia pilih cara paling pengecut untuk menyudahi semuanya. Mungkin dia pikir aku akan terpuruk. Mungkin dia kira aku akan menangis minta maaf karena terlalu sibuk bekerja. Lucu, ya. Dulu dia suka sekali aku perempuan mandiri. Sekarang, itu yang jadi alasan dia pergi. Dan yang paling konyol, Damar lupa siapa aku sebenarnya. Aku bukan perempuan yang bisa dibuang seenaknya. Aku ke kantor keesokan harinya dengan wajah biasa. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi aku mulai menyusun dokumen-dokumen keuangan. Aku mulai cari bukti transfer mencurigakan. Aku cek aliran dana dari rekeningku yang dipakai untuk hal pribadi Damar. Aku tidak akan menuntut balik. Tapi, aku ingin siap. Damar mungkin merasa sudah bebas. Tapi di sidang nanti, dia akan lihat bahwa aku bukan wanita yang bisa disingkirkan begitu saja. Aku mulai mencatat nama-nama saksi yang mungkin bisa aku hadirkan. Teman-teman yang tahu kami bertengkar karena keuangan. Rekan kerja yang melihat aku bertahan selama bertahun-tahun. Aku tidak cari balas dendam. Aku hanya ingin kebenaran berdiri. Dan satu hal lagi, aku akan datang ke sidang itu. Tidak dengan air mata, tapi dengan kepala tegak. Aku sudah hubungi jasa pengamanan. 2 orang bodyguard siap menemaniku. Bukan untuk pamer, tapi untuk jaga batas. Aku tidak ingin ada drama tidak perlu. Biarkan semuanya selesai secara hukum. Tapi aku juga tidak akan tampil seperti korban. Damar ingin cepat-cepat cerai, aku akan bantu dia. Tapi dengan caraku sendiri. Hari itu aku datang ke sebuah kantor hukum yang terletak di lantai 5 gedung perkantoran di Bilangan Kuningan. Nama di depan pintu kaca bertuliskan Raihan T. Mahardika and Associates. Resepsionis menyapaku ramah. Selamat siang, Bu Ayla. Silakan. Tunggu sebentar, Pak Raihan sedang menyelesaikan meeting. Aku duduk di sofa tunggu, membuka ponsel dan membaca ulang catatan yang telah aku susun. Kronologi pernikahan, bukti pengkhianatan, bukti transfer, dan rekam jejak kelakuan Damar selama beberapa bulan terakhir. Semuanya rapi, tak lama seorang pria keluar dari ruangannya. Usianya kira-kira 30-an, mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam tanpa dasi. Rapi tapi santai. Rambutnya pendek, sedikit berantakan seperti habis mengucek kepala sendiri karena terlalu banyak berpikir.
Matanya tajam, tapi tidak menghakimi. Wajahnya tenang, tapi tak sepenuhnya dingin. Ayla? Tanyanya sambil mengulurkan tangan. Ya. Anda Raihan? Iya. Ayo masuk. Kita bicara di dalam. Ruangan kerjanya tidak besar, tapi nyaman. Ada tumpukan buku hukum di rak kayu, beberapa penghargaan dalam bingkai, dan satu papan tulis berisi skema perkara klien lain. Ia menawarkan minuman, lalu duduk di seberangku. Kamu sudah menikah berapa lama? Tanyanya setelah membaca formulir klien yang kubawa. 4 tahun. Dan sepertinya hari ini resmi hancur. Ia tersenyum tipis. Pernikahan yang rusak tidak selalu buruk, Ayla. Kadang itu satu-satunya jalan agar hidup bisa dimulai lagi. Aku tidak menjawab. Aku hanya menyodorkan flash disk berisi bukti. Isi lengkapnya ada di sana. Chat mesra dengan perempuan lain, transfer uang dari rekening saya pribadi, beberapa laporan palsu yang dia ajukan untuk pinjam uang dari keluarga saya. Semua ada. Raihan mengambil laptopnya, menghubungkan flash disk itu, dan mulai membaca cepat. Ekspresinya tidak berubah. Dia, kirim surat talak lewat kurir? Tanyanya sambil melirikku. Aku mengangguk. Tanpa bicara dulu, tanpa pertemuan, tanpa penjelasan. Saya dianggap tidak penting bahkan untuk ditinggalkan secara langsung. Raihan mengangguk pelan. Itu sudah masuk ke dalam pola penelantaran emosional. Di pengadilan nanti, kita bisa ajukan sebagai bukti sikap tidak menghargai pasangan. Apalagi dengan bukti perselingkuhan dan penyalahgunaan dana pribadi. Kamu sudah cukup kuat, Ayla. Kuat atau nekat? Aku bertanya setengah sinis. Raihan menatapku sebentar. Kuat, karena kalau kamu nekat, kamu tidak akan repot-repot ngumpulin semua bukti ini. Kamu tidak akan datang dengan kepala tegak. Kamu akan menangis dan menyalahkan diri sendiri. Aku diam. Entah kenapa kalimat itu menenangkan. Kalau kamu izinkan, aku akan jadi kuasa hukummu. Sidang perceraianmu dijadwalkan minggu depan, kan? Ya. Dia minta agar saya tidak hadir. Justru kamu harus hadir. Tidak perlu adu mulut. Kita cukup hadapi dengan data dan sikap tenang. Kamu akan bicara hanya saat diminta hakim. Biar aku yang jadi ujung tombaknya. Aku mengangguk. Ada rasa percaya tumbuh dari cara dia menjelaskan. Dan tentang bodyguard, saya sarankan tetap dibawa. Bukan karena takut, tapi agar lawan tahu bahwa kamu punya batas. Sekali mereka lihat kamu tak datang sebagai korban, mereka akan hati-hati menyerang. Kamu selalu sepraktis ini? Tanyaku. Raihan tersenyum kecil. Aku realistis. Pengadilan bukan tempat mencari simpati. Ini arena untuk membuktikan siapa yang lebih siap. Aku duduk lebih tegak. Baik, saya ingin menang. Tapi bukan untuk balas dendam. Saya hanya ingin harga diri saya kembali. Itu hal terbaik yang bisa diminta dari perceraian, jawabnya tenang. Dan saya di sini untuk pastikan kamu dapat itu. Kami bicara selama 1 jam tentang strategi, data, dan rencana menghadapi tim hukum dari pihak Damar. Ternyata Damar menyewa pengacara dari firma hukum yang cukup besar. Tapi Raihan tidak gentar. Besar bukan berarti benar. Hanya berarti lebih banyak biaya, katanya, sambil menulis skema pembelaan di papan tulis kecil. Saat pertemuan hampir selesai, Raihan menatapku. Kalau kamu perlu bantuan di luar hukum, semisal kamu kesulitan emosional atau psikologis, saya juga punya kenalan konselor. Tapi kalau saya boleh jujur, kamu tampak lebih siap dari separuh klien saya. Siap karena tidak punya pilihan. Jawabku. Justru itu kekuatanmu, katanya. Saat aku pamit, dia berdiri mengantarku sampai pintu. Kamu akan baik-baik saja, Ayla. Tapi kita harus menang dengan cara yang benar. Bukan main drama, bukan saling buka aib. Aku tersenyum. Saya suka gaya kamu. Terima kasih. Saya juga suka klien yang tahu persis apa yang dia perjuangkan. Aku meninggalkan ruangan itu dengan perasaan yang aneh. Bukan lega, tapi seperti akhirnya aku berjalan di jalan yang benar. Untuk pertama kalinya sejak surat talak itu datang, aku merasa tidak sendiri. Aku berdiri di depan cermin kamar, mencoba satu persatu pakaian yang tergantung rapi di lemari. Semua tampak salah. Kemeja putih kebesaran, terlalu karyawan. Blazer hitam, terlalu formal.
dress panjang warna biru tua, terlalu lembut. Aku butuh sesuatu yang mencolok tapi bukan norak, elegan tapi bukan sok mewah. Karena sidang bukan soal baju ya. Tapi aku tahu persis, penampilan adalah bahasa pertama. Damar mungkin berharap aku datang ke pengadilan dengan wajah letih dan pakaian seadanya, supaya mudah dikasihani atau bahkan direndahkan. Tapi tidak. Aku ingin dia lihat bahwa aku tidak rusak, tidak kalah, tidak bisa diremehkan. Aku akhirnya memutuskan dress merah marun, potongan tegas di bahu, panjang selutut, dipadukan dengan blazer hitam dan heels senada. Riasan ringan, tapi cukup untuk sorotan mata. Rambut disanggul sederhana, tidak glamor, tapi cukup tajam untuk memberi pesan, perempuan yang dia tinggalkan jauh lebih kuat dari bayangannya. Aku juga menghubungi jasa bodyguard yang sudah dipesan sebelumnya. 2 pria berbadan kekar datang tepat pukul 7 pagi. Mereka memperkenalkan diri singkat, Andra dan Fajar. Keduanya profesional, tak banyak bicara, dan langsung tahu tugas mereka. "Apa yang perlu kami antisipasi, Bu?" tanya Fajar sambil mengecek area depan rumah. "Tidak ada ancaman khusus. Hanya pastikan saya sampai dan kembali dengan aman. Dan yang paling penting, jangan biarkan saya disentuh tanpa izin." "Siap, Bu." Aku duduk sebentar sambil minum teh hangat. Di meja, berkas sidang sudah siap. Semua data, bukti, dan surat kuasa yang ditandatangani Raihan. Pukul 8 pagi, mobil sewa yang kugunakan sudah menunggu di depan. Aku naik di antar bodyguard, duduk di tengah, sambil menatap keluar jendela. Jalanan Jakarta macet seperti biasa, tapi di dalam mobil itu, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Hari ini aku menghadapi laki-laki yang pernah aku cintai, di ruang yang netral, dengan sistem yang tidak peduli siapa yang lebih dulu sakit. Hati, kami sampai di gedung pengadilan agama. Ramai, penuh orang. Sebagian datang dengan anak-anak kecil, sebagian lagi berwajah murung. Tapi begitu aku keluar dari mobil, dengan 2 bodyguard di belakangku, beberapa mata langsung menoleh. Ada bisik-bisik. Tapi aku tetap jalan tegak, tidak senyum, tidak ragu. Di ruang tunggu sidang, aku duduk terpisah dari Damar. Dia sudah di sana duluan, sendiri, pakai batik abu-abu yang dulu pernah kubelikan. Wajahnya kaku. Mungkin syok melihat aku datang, dan jelas tidak seperti yang dia bayangkan. Tatapan kami bertemu sejenak. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Cuma tatapan kosong dari 2 orang yang pernah berbagi kasur dan dapur. Damar berdiri dan menghampiri. Tapi sebelum dia terlalu dekat, Andra berdiri di sampingku. Damar berhenti otomatis. Aku cuma mau ngomong, "Noi, sebentar," katanya dengan suara pelan. "Lewat pengacara saja," jawabku datar. Dia menelan ludah, tak berkata lagi. Lalu balik badan kembali ke kursinya. Tak lama, Raihan datang. Rapi dan tenang seperti biasa. Dia menyapaku singkat dan langsung memeriksa dokumen. "Penampilan kamu tepat," katanya sambil tersenyum. "Aku tidak mau datang sebagai korban," jawabku singkat. "Dan kamu berhasil. Semua mata memperhatikan kamu sejak kamu turun mobil." Aku menoleh ke arah Damar, dia menunduk. Mungkin menyesal, mungkin tidak. Aku tidak peduli lagi. Sebelum sidang dimulai, Raihan berpesan, "Hari ini kita belum putus. Ini sidang mediasi. Tapi saya ingin kamu tetap tenang. Dengarkan saja. Biarkan saya yang bicara." Aku mengangguk. Kami dipanggil masuk ke ruang mediasi. Hakim di depan, pendamping di kiri kanan. Aku duduk di sisi kiri, Damar di sisi kanan. Kami tidak saling pandang. Saudara Damar mengajukan gugatan talak. "Apa ada upaya damai dari pihak Ayla?" tanya Hakim. Raihan menjawab, "Klien kami hadir bukan untuk berdamai, Yang Mulia, tapi untuk menjelaskan bahwa tindakan tergugat mencerminkan bentuk pengabaian dan penghinaan terhadap harga diri istri." Hakim mengangguk. Damar mulai buka suara. "Saya cuma ingin pisah baik-baik, tidak mau ribut." Tapi ternyata dia malah bawa pengacara, bodyguard. Raihan memotong, "Karena Anda mengirim surat talak pakai kurir ekspedisi. Itu bukan sikap orang yang ingin pisah baik-baik, Pak." Hakim menoleh ke Damar. "Apa benar?" Damar tidak menjawab. Sidang itu belum menghasilkan keputusan, karena masih masuk tahap mediasi. Tapi dari raut wajah hakim dan konselor, aku tahu.
Mereka tidak melihatku sebagai istri yang lemah. Aku keluar dari ruang sidang dengan langkah sama seperti aku datang. Tegak, penuh kontrol. Damar masih duduk di bangku luar. Kali ini sendirian. Pengacaranya entah kemana. Dan saat aku melewati Damar, dia memanggil pelan, "Ayla." Aku berhenti, hanya untuk 1 detik. "Selamat menikmati hidup barumu, Damar. Jangan pernah salah nilai perempuan lagi," ucapku sebelum melangkah pergi. Di luar gedung, langit sedikit mendung, tapi hatiku, entah kenapa terasa lebih terang. 2 hari setelah sidang, aku duduk sendirian di ruang tengah apartemen sambil memegang cangkir kopi yang sudah dingin. TV menyala, tapi tidak satu pun adegan masuk ke kepalaku. Aku hanya bengong. Padahal dari luar, hidupku terlihat stabil. Aku tetap makan, tetap kerja, tetap bersikap kuat di depan siapapun. Tapi malam-malam seperti ini, saat semua sunyi, pertanyaan-pertanyaan itu datang berbaris di kepalaku. Apa aku memang segitu tidak cukup? Apa dia pernah benar-benar mencintaiku? Kalau semua ini berakhir, aku mulai dari mana? Pikiran-pikiran itu seperti tamu tak diundang. Semakin diusir, semakin duduk nyaman di dalam kepala. Ponselku berbunyi. Nama di layar. Raihan. Ya? Sapaku, mencoba terdengar biasa. "Saya cuma mau cek keadaan kamu. Habis sidang biasanya klien saya kebanyakan tumbang duluan." Aku tersenyum tipis. "Saya belum tumbang. Tapi mulai goyah. Normal. Mau bicara? Saya bisa ke sana. Bawa martabak biar nggak berat-berat amat." Aku terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan, "Oke, tapi jangan yang telur doang." "Yang campur ya." Setengah jam kemudian Raihan tiba di depan pintu, santai pakai hoodie dan jeans. Tidak seperti pengacara, lebih seperti teman lama yang tahu kamu sedang hancur dan datang tanpa tanya. Aku bawa martabak dan dia mengangkat sekotak kecil, es krim rasa kopi, karena kamu butuh yang pahit dan manis sekaligus. Kami duduk di ruang tengah, tak langsung bicara soal hukum atau sidang. Dia buka martabak, aku ambil sendok kecil, dan mulai makan es krimnya. "Kenapa kamu jadi pengacara perceraian?" tanyaku tiba-tiba. Dia mengangkat bahu, awalnya karena ikut senior. Tapi lama-lama, ternyata menyenangkan lihat orang yang hancur akhirnya berdiri lagi. Kayak superhero ya. Superhero bukan karena punya kekuatan, tapi karena tahu kapan harus tetap berdiri walau dunia bilang udah cukup. Aku menatapnya. Ada sesuatu dari caranya bicara. Tidak menggurui, tidak sok paham, tapi masuk ke hati. "Raihan, kamu tahu nggak? Aku tuh muak dibilang kuat terus. Seolah-olah kalau aku sedih, orang kecewa. Padahal aku juga manusia." Dia meletakkan martabaknya. "Nggak apa-apa kalau kamu mau nangis sekarang. Aku nggak akan bilang kamu lemah." Aku menarik napas. Mata mulai panas. Aku coba tahan. Tapi akhirnya pecah juga. Air mata turun pelan. Bukan ledakan, tapi deras. Raihan tidak menyentuhku. Tidak menenangkan dengan pelukan atau tepukan punggung. Dia cuma duduk diam di sebelahku, memberi ruang aman. Setelah beberapa menit, aku menyeka air mata dengan tisu. Lucu ya, aku bisa ngadepin Damar di pengadilan, tapi tetap nggak bisa ngadepin luka ini sendirian. Karena luka itu bukan untuk ditangani sendirian, Ayla. Dan sayangnya banyak orang terlanjur terbiasa menyembunyikannya di balik make-up dan senyum palsu. Kadang aku pengin Damar tahu bahwa dia salah ninggalin aku. Tapi kadang aku pengin dia benar-benar hilang dari dunia ini. Itu wajar. Kamu marah, kecewa, dan masih berusaha membuktikan nilai dirimu tanpa dia. Kami kembali diam. TV masih menyala. Martabak setengah habis. Es krim meleleh. Raihan berdiri, merapikan berkas yang sempat dia keluarkan dari tas. "Besok saya ke pengadilan lagi buat urus berkas tambahan. Kamu nggak usah ikut. Fokus saja untuk jaga dirimu." Aku takut nanti sidang berikutnya malah aku yang meledak. Kamu boleh meledak. Tapi jangan hancur. Kita meledak buat buka jalan, bukan buat mundur. Aku mengangguk. Saat Raihan pamit, dia sempat menatapku lama. "Kamu tahu, Ayla, Damar mungkin udah kehilangan kamu sejak lama. Tapi kamu baru benar-benar kehilangan dia sekarang. Dan itu rasanya berat. Tapi rasanya akan hilang, perlahan. Kalau nggak hilang, berarti belum selesai. Dan selama kamu belum selesai, saya akan tetap jadi pengacara kamu."
Dan mungkin jadi temanmu juga. Aku menutup pintu setelah dia pergi. Malam itu aku tidur lebih cepat. Bukan karena lelah, tapi karena untuk pertama kalinya dalam minggu ini, aku merasa tidak sesepi itu. Damar dulu bukan seperti sekarang. Dia bukan pria yang tega kirim surat talak lewat ekspedisi. Bukan lelaki yang cuek dan penuh gengsi. Dulu, dia adalah seseorang yang membuatku percaya bahwa cinta bisa membuat hidup lebih hangat dari matahari pagi. Aku masih ingat pertama kali kami ketemu, di kafe kecil di belakang kantor lama, saat aku baru saja keluar dari wawancara kerja yang kacau balau. Dia duduk sendiri, ngetik di laptop, pakai kemeja putih dengan kancing paling atas terbuka. Aku berdiri di depan meja kasir sambil celingukan, sadar bahwa dompetku tertinggal di tas cadangan di kantor. Panik. Bingung. Mau minum tapi nggak bisa bayar. Minum apa, Mbak? Tanya kasir. Sebelum aku menjawab, suara Damar terdengar dari belakang. Saya tambahkan pesanannya ke nota saya ya, Mbak. Sama air mineral 1 botol. Aku menoleh. Kaget. Belum sempat protes, dia cuma senyum dan bilang, santai aja. Saya juga pernah lupa bawa dompet. Bahkan pernah bayar pakai kartu parkir. Itu garing. Tapi entah kenapa aku tertawa. Hari itu kami duduk satu meja. Ngobrol ngalor ngidul. Dia tahu aku baru gagal wawancara, aku tahu dia konsultan muda yang baru, pindah dari Bandung. Tak ada janji akan ketemu lagi, tapi sore itu dia minta nomor ponselku. 3 hari kemudian, dia ajak makan malam. Seminggu setelah itu, dia kirim bunga ke rumah kontrakanku. Padahal aku belum pernah kasih alamat. Dari mana kamu tahu alamatku? Tanyaku saat itu. Insting dan bantuan tukang ojek. Nggak usah takut, aku bukan stalker. Jawabnya sambil senyum. Hubungan kami berjalan cepat. Tapi bukan buru-buru. Semua terasa pas. Natural. Seperti 2 potongan puzzle yang akhirnya ketemu. Damar perhatian, ringan tangan, dan tahu kapan harus serius. Waktu aku sakit demam berdarah, dia bolak-balik rumah sakit, bawa bubur dan charger. Waktu aku stres karena pekerjaan, dia ajak aku naik kereta ke Bogor cuma buat makan ketoprak dan pulang lagi. Aku pernah bilang ke sahabatku, kalau hidup ini, film, Damar tuh cowok yang muncul di tengah naskah waktu aku udah hampir nyerah. Dia bikin segalanya terasa mungkin lagi, lalu dia melamarku. Sederhana. Di ruang tamu rumah orang tuaku. Nggak ada lilin, nggak ada kamera, nggak ada kata-kata berlebihan. Cuman dia, aku, dan cincin kecil yang disodorkan pelan. Aku nggak janji bisa bahagiain kamu tiap hari. Tapi aku janji nggak akan kabur kalau kamu lagi susah. Katanya waktu itu. Dan aku percaya. Aku percaya sampai bertahun-tahun kemudian ketika rumah tangga kami mulai retak karena hal-hal kecil. Karena debat receh, karena ego yang tumbuh diam-diam, karena jam kerja yang mulai tumpang tindih. Tapi aku tetap bertahan. Karena aku ingat siapa dia dulu. Yang berubah pertama bukan dia, tapi kami berdua. Sama-sama mulai sibuk, sama-sama mulai malas bicara. Sampai akhirnya, hari-hari kami jadi rutinitas kaku yang diisi dengan udah makan belum, dan besok kamu kemana? Aku masih ingat pertama kali dia pulang larut malam tanpa kabar. Lalu muncul bau parfum asing di bajunya. Lalu ada telepon yang dia jawab pelan-pelan di balkon. Aku tidak langsung menuduh, tidak langsung meledak. Aku hanya mengamati, sambil mencoba mengembalikan kami ke masa lalu. Tapi semakin aku berusaha, dia semakin jauh. Puncaknya, aku menerima paket. Sebuah map cokelat. Di dalamnya surat talak. Tidak ada pertemuan, tidak ada bicara. Hanya tanda tangan dan kertas. Seolah semua yang kami bangun, semua makan malam, semua tawa, semua pelukan waktu aku merasa gagal, tidak pernah terjadi. Dan sekarang, di tengah sidang, di tengah berkas dan pengacara, aku kembali bertanya. Kalau kita pernah sesayang, itu kenapa bisa sejauh ini? Malam itu aku berdiri lama di balkon. Jakarta di malam hari terlihat ramai tapi asing. Ponselku berbunyi, pesan dari Raihan. Kamu nggak sendiri, Ayla. Besok pagi kita ke pengadilan lagi. Saya jemput jam 8. Aku tidak langsung membalas. Tapi aku tahu aku akan tetap datang. Akan tetap melangkah meski kali ini sendirian. Atau mungkin
Tidak sepenuhnya sendiri. Sidang hari itu terasa berbeda. Entah karena aku tidur lebih nyenyak semalam, atau karena hari ini aku merasa siap untuk dihadapkan pada kenyataan, bukan sekadar cerita dalam kepala. Raihan datang tepat waktu. Kali ini dia pakai batik lengan panjang, rapi, wangi, bahkan sempat bercanda. Kalau pengacara kelihatan kece, biasanya hakim jadi lebih ramah. Aku hanya menanggapi dengan anggukan kecil. Perutku mual sejak pagi, tapi aku tahan. Seperti biasa, saat kami masuk ke ruang sidang, Damar sudah duduk di sana. Wajahnya datar, persis seperti minggu lalu. Tapi kali ini, dia tidak datang sendirian. Di kursi tunggu, duduk seorang wanita. Muda, cantik, rambut tergerai sempurna, bibir merah muda, sepatu, hak tinggi, baju formal. Tapi ada sesuatu dari matanya yang membuatku langsung tahu. Dialah orangnya, orang yang selama ini hanya kuduga dari parfum, telepon sembunyi-sembunyi, dan perubahan sikap Damar. Sekarang dia nyata, duduk di depanku, nafasnya berhembus di ruangan yang sama denganku. Raihan tampaknya juga sadar. Dia mencondongkan tubuh, berbisik cepat, "Kamu oke?" Aku angguk, tapi tangan dingin. Jantungku berdetak seperti palu godam. Hakim membuka sidang. Kali ini bahasan sudah masuk ke pembagian harta, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas cicilan rumah. Aku berusaha fokus, tapi pikiranku tak bisa berhenti menatap wanita itu. Dia duduk tenang, memainkan ponsel sesekali, tidak gelisah, tidak merasa bersalah. Saat sidang diskors 10 menit, dia berdiri dan berjalan ke arahku, langsung, tanpa ragu. "Ayla, kan?" Nah, suaranya pelan tapi jelas. "Aku Vina." Aku tidak menjawab, bahkan tidak bergerak. Aku tahu kamu pasti benci aku. Tapi aku cuma mau bilang, aku nggak pernah mau jadi orang ketiga. Kami saling suka. Setelah kalian memang sudah nggak cocok, lagi, katanya begitu. Katanya? Berarti Damar cerita soal pernikahan kami ke wanita ini? Versi siapa yang dia ceritakan? Bahwa aku istri yang sibuk kerja? Yang emosional? Yang tidak pernah mendengar? Aku menatap matanya. Dalam-dalam. Kamu tahu nggak rasanya ditinggalin tanpa sepatah kata pun? Cuman lewat map coklat? Dia diam. Sampai ekspedisi aja lebih tahu kalau aku ditalak daripada aku sendiri. Raihan berdiri dari bangkunya dan menghampiri kami. Saya sarankan, jangan ngobrol di area sidang. Ini bukan tempatnya. Vina melangkah mundur. Tapi sebelum pergi, dia sempat berkata, "Aku ikut ke sini bukan buat menyakiti kamu. Aku cuma pengen semua jelas. Aku ingin tertawa." Jelas? Bagian mana yang jelas? Sisa sidang itu terasa buram. Aku tidak mendengar semua argumen hukum yang disampaikan. Bahkan saat Raihan menarik lenganku keluar dari ruangan dan bertanya, "Kamu bisa jalan?" Aku hanya menjawab, "Masih bisa." Kami duduk di mobil selama beberapa menit tanpa bicara. Sampai akhirnya Raihan membuka suara. "Saya tahu ini nggak mudah, tapi kamu luar biasa. Bisa tetap duduk tenang di hadapan orang yang menghancurkan rumah tanggamu itu butuh keberanian." Aku menoleh, menatap Raihan. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai pengacara, tapi sebagai seseorang yang benar-benar mengerti betapa dalamnya luka yang tak terlihat. "Kalau saya cerita sekarang, kamu mau dengar?" Tanyaku. Raihan mengangguk. "Mau. Tapi kamu boleh cerita sesukamu. Nggak usah takut dihakimi." Dan akhirnya aku bicara. Tentang malam pertama kami menikah. Tentang tahun kedua yang mulai hambar. Tentang rasa sakit waktu tahu Damar selingkuh tapi aku masih pura-pura kuat. Aku cerita semua. Tanpa ditahan. Tanpa sensor. Dan Raihan hanya mendengarkan. Malamnya, aku menatap bayangan wajahku di cermin kamar. Rambutku kusut. Mata sembab. Tapi, ada satu hal yang berubah. Aku merasa lebih ringan. Bukan karena sidangnya lancar. Bukan karena Damar membawa wanita barunya, tapi karena akhirnya rasa sakitku punya suara. Dan suara itu didengar, bukan diabaikan. Aku memegang ponsel, mengetik pesan ke Raihan. "Terima kasih. Hari ini, aku bisa bernapas sedikit lebih lega." Detik berikutnya ada balasan. "Besok kamu bakal lebih lega lagi. Pelan-pelan."
Aku nggak kemana-mana. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini runtuh, aku merasa punya sandaran. Dan bukan karena aku lemah, tapi karena aku akhirnya tahu, menjadi kuat tidak berarti menanggung semuanya sendirian. Sudah seminggu berlalu sejak sidang terakhir, sejak wajah Vina duduk tak jauh dariku dan membuka luka lama yang belum benar-benar mengering. Aku pikir setelah itu semuanya akan semakin jelas. Tapi ternyata tidak. Justru hari-hari setelahnya terasa lebih kabur. Damar mulai kirim pesan. Bukan basa-basi, tapi panjang. Panjang sekali. Semacam klarifikasi, pembelaan, atau mungkin penyesalan. Aku tahu cara aku ngakhirin ini salah, Ayla. Tapi kamu juga pasti sadar kita udah jauh dari kata bahagia. Aku nyesel, tapi aku juga bingung mulai dari mana. Vina bukan penyebab semua ini. Cuman, waktu aku lagi hancur, dia ada. Kalau kamu mau, kita bisa ngobrol. Bukan buat balikan, tapi buat nutup semuanya dengan benar. Aku tidak langsung membalas. Bahkan 3 hari kemudian, aku masih belum tahu harus merespons apa. Aku sudah terlalu lama ingin penjelasan. Tapi saat penjelasan itu datang, yang kurasa malah lelah, Raihan datang ke apartemen sore itu, membawa berkas sidang lanjutan dan 2 kotak sushi. Katanya kamu butuh sesuatu yang nggak berminyak hari ini, ujarnya sambil duduk. Aku menatapnya lama. Kamu tahu nggak, Damar kirim pesan, panjang. Kayak orang baru sadar bangun tidur habis mimpi buruk. Raihan tidak langsung menanggapi. Dia hanya membuka kotak sushi dan menyodorkan sumpit ke arahku. Dan kamu mau balas? Aku mengangkat bahu. Bagian dari diriku pengen dia tahu aku bukan wanita lemah yang gampang ditalak begitu saja. Tapi bagian lain ngerasa, ngapain juga ngulang obrolan sama orang yang dulu pilih pergi? Raihan tersenyum tipis. Tahu nggak, Ayla? Orang yang datang telat ke cerita kita biasanya cuma pengen 2 hal. Diterima kembali, atau dimaafkan supaya dia bisa tenang melanjutkan hidup. Tapi yang mereka lupa, kita yang ditinggal ini juga harus sembuh. Aku diam. Kalimat itu seperti menyentuh sudut yang selama ini tak pernah tersentuh. Dan kalau kamu tanya saya, ya, kamu berhak nutup cerita ini dengan cara kamu sendiri. Mau balas atau enggak, mau ketemu atau enggak, itu bukan soal dia, tapi soal kamu. Sore menjelang malam, aku akhirnya membalas pesan Damar. Singkat. Datar. Aku sudah terlalu jauh dari titik ingin mendengar penjelasanmu. Kalau kamu benar-benar menyesal, jangan ganggu prosesku untuk sembuh. Tidak ada balasan, tapi aku juga tak menunggunya. Aku ke balkon, memandang langit Jakarta yang mulai gelap. Lalu aku kirim pesan ke Raihan. Terima kasih udah bantu aku mikir dengan kepala dingin. Kalau kamu lagi nggak sibuk, besok kita makan siang bareng. Aku yang traktir. Tak lama kemudian, dia balas. Kalau kamu yang traktir, saya siap batalin semua jadwal. Tapi syaratnya, harus ada dessert. Aku tersenyum. Tanpa sadar. Ringan. Keesokan harinya kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat gedung pengadilan. Tempatnya sepi, penuh cahaya alami, dan musiknya pelan. Seperti tempat yang cocok untuk memulai bab baru, bukan menutup yang lama. Kami ngobrol banyak hal. Bukan soal sidang. Bukan soal Damar, tapi tentang hal-hal sederhana, tentang makanan favorit, buku yang sedang dibaca Raihan, dan tentang impianku membuka usaha kecil setelah semua ini selesai. Buka apa? Tanya Raihan. Aku suka bikin lilin, aromaterapi. Iseng-iseng di rumah, jadi mungkin toko kecil, cuman lilin dan musik tenang. Raihan mengangguk. Kedengeran kayak tempat yang bisa bikin orang betah pulang. Aku tersenyum. Itu idenya. Aku pengen pulang ke tempat yang bikin tenang, bukan bikin capek. Obrolan itu mengalir seperti sungai kecil, tidak deras tapi menenangkan. Dan di sela-sela tawa, di sela-sela jeda diam, aku sadar sesuatu. Raihan bukan hanya pengacara, bukan hanya teman. Dia bisa jadi rumah baru. Tapi aku belum mau buru-buru. Aku baru saja berdiri dari reruntuhan. Tidak adil jika aku menyeret orang lain masuk. Terlalu cepat. Namun satu hal pasti, aku tidak lagi sendirian. Dan ketika Raihan bilang, kamu tahu Ayla, dari semua klien yang pernah saya bantu, kamu yang paling bikin saya ingin memastikan kamu baik-baik saja.
Bahkan setelah kasus ini selesai, aku percaya. Aku percaya bahwa tidak semua akhir harus diisi oleh penyesalan. Beberapa di antaranya bisa jadi awal dari sesuatu yang lebih baik. Sidang kali ini berbeda dari biasanya. Hakim meminta kedua belah pihak hadir lebih awal. Tidak ada penjelasan detail. Hanya instruksi dari panitera agar semua datang lengkap dan membawa dokumen tambahan. Aku duduk di ruang tunggu lebih dari 30 menit sebelum sidang dimulai. Raihan, seperti biasa, tenang dan siap dengan map dokumennya. Tapi hari ini, wajahnya sedikit lebih serius dari biasanya. Ada yang aneh, gumamnya. Aneh gimana? Tanyaku pelan. Saya dapat kabar informal dari teman di pengadilan bahwa ada pengajuan pembatalan gugatan. Tapi bukan dari kamu, bukan juga dari saya. Aku menoleh cepat. Damar? Raihan mengangguk pelan. Kemungkinan besar. Saat nama kami dipanggil masuk, perasaanku sudah tidak karuan. Lebih dari sekadar gugup. Ini seperti duduk di kursi ujian, tapi tanpa tahu soalnya apa. Dan saat aku melangkah masuk, aku langsung melihatnya. Vina, berdiri di sudut ruangan, bersama seorang pria paruh baya berjas abu-abu. Dia bukan pengacara, tapi seseorang yang sejak awal seharusnya tak ikut campur. Atasan Damar. Hakim membuka pembicaraan tanpa basa-basi. Pihak tergugat telah menyampaikan pernyataan tambahan, dan saya minta klarifikasi langsung di depan semua pihak. Damar berdiri. Matanya menghindari pandanganku. Suaranya berat. Saya ingin menyampaikan bahwa proses perceraian ini awalnya saya ajukan karena tekanan, bukan sepenuhnya karena kehendak pribadi. Aku mengernyit. Tekanan dari siapa? Tanya. Hakim Damar menarik napas. Dari tempat saya bekerja. Lebih tepatnya, dari klien utama perusahaan tempat saya menjadi konsultan. Hubungan saya dengan Vina, yang saat itu juga menjadi bagian dari tim proyek, membuat mereka mengancam akan memutus kontrak bila tidak ada kejelasan status. Mereka menilai hubungan saya dengan istri sebagai risiko reputasi karena ada isu internal yang bocor. Ruangan mendadak hening. Jadi, kamu menceraikan aku demi mempertahankan pekerjaan? Tanyaku nyaris berbisik. Damar mengangguk. Awalnya iya, tapi kemudian semua makin rumit. Dan aku terlalu pengecut untuk membatalkan. Raihan langsung berdiri. Hakim yang mulia, ini menunjukkan bahwa niat asli dari tergugat tidak murni. Hendak bercerai, tapi demi menyelamatkan karier dan reputasi. Ini bisa jadi pelanggaran etika dan moral dalam proses hukum. Hakim mencatat cepat. Tolong lanjutkan. Damar menarik napas berat lagi. Saya tahu itu salah. Tapi saat tekanan datang, saya hanya pikir jangka pendek. Vina sendiri tidak tahu kalau semua ini berawal dari manuver kantor. Dia hanya berpikir saya serius ingin bersamanya. Semua mata beralih ke Vina. Wajahnya pucat. Kamu nggak pernah bilang itu semua karena pekerjaan, bisiknya. Kamu bilang rumah tanggamu hancur karena dia. Dia. Aku. Aku tersenyum getir. Lucu ya, aku difitnah keras kepala, pemarah, terlalu sibuk. Padahal kamu yang pecundang. Damar terdiam. Aku sudah move on, Dam. Tapi bukan berarti kamu bebas dari tanggung jawab. Kamu bawa aku ke pengadilan dengan alasan palsu. Dan itu bukan cuma soal perceraian. Itu soal harga diri manusia. Setelah sidang usai, Vina mengejarku keluar ruangan. Wajahnya panik. Suaranya bergetar. Aku benar-benar nggak tahu. Demi Tuhan. Kalau tahu dari awal kamu masih berusaha mempertahankan pernikahan, aku nggak akan pernah ikut campur. Aku menatapnya sebentar. Masalahnya bukan kamu, tapi laki-laki yang kamu kira berani mencintaimu, padahal dia bahkan tidak berani mempertahankan komitmen. Dia menangis, tapi aku tidak tertarik menjadi pendengar. Sudah cukup aku jadi korban. Cerita orang lain. Sekarang aku penulis naskahku sendiri. Di mobil, Raihan diam lama sebelum akhirnya bertanya, "Kamu masih mau lanjut proses ini meski Damar kemungkinan akan menarik gugatan?" Aku menatap jendela. Bahkan kalau dia tarik gugatan, aku yang akan gugat balik. Raihan tersenyum kecil. Itu jawaban paling sehat yang pernah saya dengar dari klien. Aku tertawa pelan.
Aku sudah terlalu lama diam. Sudah cukup orang lain menentukan arah hidupku. Raihan menoleh. Kamu luar biasa, Ayla. Aku memandangnya. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar siap melihat masa depan. Bukan sebagai bayangan kabur, tapi sebagai jalan yang bisa kulalui. Dengan caraku sendiri. Aku duduk di ruang kerja kecilku yang mulai rapi. Setelah sekian minggu terombang-ambing dalam drama pernikahan yang absurd, akhirnya aku bisa melihat secercah arah. Map coklat di atas meja berisi bukti-bukti. Email ancaman dari atasan Damar, rekaman Vina yang secara sadar mengakui tidak tahu, menahu soal keputusan Damar, bahkan surat peringatan perusahaan tempat Damar bekerja yang jadi sumber tekanan itu. Semua itu dikumpulkan Raihan dan timnya. Profesional, tenang, dan diam-diam sangat peduli. Aku akan ajukan gugatan balik. Bukan karena aku mau menghancurkan dia, tapi karena aku nggak mau perempuan lain ngerasain dipermainkan kayak aku, ujarku saat Raihan datang menemuiku sore. Itu. Dan kamu yakin? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Lebih dari yakin. Seminggu kemudian, berita tentang gugatan balikku masuk ke media hukum online. Judulnya sederhana tapi menggelitik. Istri gugat balik karena talak tak berdasar. Gugatan cerai diduga bermuatan tekanan perusahaan. Namaku tidak disebut, tapi beberapa orang mulai menyadarinya. Salah satunya, mantan rekan kerja Damar yang mengirimiku pesan anonim. Saya kerja bareng Damar. Semua orang tahu dia digantung di proyek itu. Tapi ngorbanin istri cuma buat selamatin kontrak, dia lebih rendah dari reputasi yang dia pertahankan. Aku membaca pesan itu pelan. Tidak bahagia, tidak bangga. Tapi setidaknya, aku tidak gila. Aku tidak salah menilai pernikahan ini. Di sela jadwal sidang dan pertemuan dengan Raihan, aku mulai memberanikan diri menghidupkan kembali mimpiku, membuka usaha kecil. Lilin aromaterapi buatanku mulai kuposting di media sosial. Awalnya hanya 10 biji. Tapi responsnya luar biasa. Mungkin karena kisahku sudah tersebar diam-diam. Mungkin karena banyak perempuan yang merasa terwakili. Tapi aku tidak keberatan. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi dikenal sebagai istrinya Damar. Aku dikenal sebagai Ayla yang bangkit, bukan hanya bertahan. Dan di tengah semuanya, ada Raihan. Dia bukan tipe pria yang berusaha mencuri perhatian, tapi hadirnya konstan. Dan senyumnya tidak pernah terasa memaksa. Suatu malam saat kami duduk di taman kecil setelah pertemuan kasus, dia bilang sesuatu yang membuat jantungku berhenti sesaat. Aku tahu mungkin ini bukan waktu yang tepat, tapi aku juga tahu perasaan nggak selalu datang di waktu yang ideal. Aku menoleh. Kamu bicara tentang... Dia tersenyum. Tentang kamu. Hening beberapa detik. Lalu dia lanjut. Aku nggak akan minta jawaban sekarang. Bahkan mungkin aku salah waktu. Tapi aku nggak bisa pura-pura biasa. Sejak awal aku tahu kamu beda. Kuat tapi nggak keras. Luka tapi nggak pahit. Aku suka itu. Aku menatap matanya lama. Ada kehangatan di sana. Tapi juga rasa takut. Takut kalau aku salah lagi. Raihan, aku masih dalam proses belajar mencintai diriku sendiri lagi. Kalau kamu mau menunggu, mungkin kita bisa lihat kemana arah ini berjalan. Dia tersenyum. Aku pengacara. Menunggu itu bagian dari pekerjaan. Kami tertawa. Tapi dalam hati, aku tahu itu bukan sekadar jawaban ringan. Itu janji tak tertulis. Bahwa cinta yang datang tanpa paksaan adalah cinta yang paling pantas diberi kesempatan. Namun, saat aku pulang malam itu, sebuah pesan tak terduga masuk. Nomor asing. Ayla, saya tahu kamu menggugat balik Damar. Tapi kamu belum tahu semuanya. Tolong temui saya. Ini soal keselamatan kamu. Aku terdiam. Pesan itu bukan dari Vina, bukan dari Damar, tapi seseorang yang mengaku sebagai mantan sekretaris direksi perusahaan tempat Damar bekerja. Dan dari nada bicaranya, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari urusan cinta. Sesuatu yang mungkin bisa membuat semua ini berbalik arah. Pagi itu, aku bertemu dengan seorang wanita di sebuah kafe tua yang sepi. Namanya Dina, usia sekitar 40-an, mengenakan blazer sederhana, dengan wajah gelisah yang disembunyikan di balik ekspresi profesional. Aku mantan sekretaris direksi di kantor Damar, katanya sambil menatap kanan kiri. Waktu kamu mulai menggugat balik, aku tahu waktunya bicara.
Soalnya, ini bukan cuma soal kamu, Ayla. Aku menahan napas. Maksudnya, dia mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari tasnya, meletakkannya di atas meja, lalu menyodorkan teh ke arahku seperti ingin menenangkanku. Di dalam itu ada rekaman pertemuan internal manajemen, termasuk percakapan saat Damar diminta mengakhiri pernikahannya demi menyelamatkan proyek. Tapi yang lebih gila, kamu bukan satu-satunya. Aku menatapnya, syok. Di tahun yang sama, ada 2 karyawan laki-laki yang juga diminta menjauh dari pasangan mereka karena pasangannya dianggap berpotensi bikin masalah di media. Bukan karena kasus, cuma karena pasangan mereka aktif di LSM atau vokal soal kebijakan pemerintah. Perusahaan itu pakai kehidupan pribadi karyawannya sebagai alat kontrol. Dan kamu cuma salah satu korban. Tanganku mengepal, perutku mual. Jadi selama ini, aku hanya bidak dalam permainan mereka. Kenapa kamu cerita sekarang? Tanyaku dengan suara bergetar. Dina menatapku dalam. Karena kamu satu-satunya yang melawan. Yang lainnya memilih diam. Dan kamu butuh tahu bahwa perpisahanmu bukan karena kamu kurang baik, tapi karena kamu terlalu mandiri untuk dikendalikan. Aku pulang dengan kepala penuh badai. Di mobil, Raihan memperhatikan wajahku yang gelisah. Ada yang mau kamu ceritain? Tanyanya. Aku menunjukkan flash disk itu. Kalau benar isinya seperti yang dikatakan Dina, maka kasus ini bukan cuma gugatan cerai, tapi potensi pelanggaran hak karyawan, penyalahgunaan kekuasaan, bahkan intimidasi personal. Raihan tampak serius. Kita harus verifikasi, tapi ini bisa jadi besar. Bisa sampai media nasional. Aku menatap keluar jendela. Dunia di luar begitu normal, tapi dalam pikiranku semuanya porak-poranda. Raihan, gumamku. Apa gunanya menang kalau harus selalu hidup dalam perang? Dia diam sebentar, lalu menjawab tenang. Menang bukan soal menghancurkan lawan, Ayla, tapi tentang memilih mana pertarungan yang layak diperjuangkan sampai akhir, dan mana yang cukup kamu tinggalkan. Dengan kepala tegak, aku menatapnya. Dan saat untuk pertama kalinya, aku benar-benar bingung. Antara membalas atau memaafkan. Antara melawan sistem atau membiarkannya runtuh dengan sendirinya. Seminggu kemudian, kami kembali ke persidangan. Kali ini bukan soal perceraian, tapi laporan pelanggaran kode etik perusahaan dengan bukti rekaman dari flash disk Dina. Tim hukum Raihan menyiapkannya dengan sangat hati-hati. Semua langkah dipastikan aman. Di luar gedung pengadilan, beberapa wartawan sudah berkumpul. Mereka mencium kabar bahwa kasus ini punya sisi lain. Dan saat aku melangkah keluar dari mobil bersama Raihan dan 2 bodyguard pribadi, aku menyewa 2 orang setelah pesan-pesan tak dikenal mulai masuk ke ponselku, semua kamera langsung menyorot. Bukan karena sensasi, tapi karena seorang perempuan biasa yang sempat ditalak lewat jasa ekspedisi, kini berdiri sendiri, tegak, kuat, dan memilih melawan bukan karena benci, tapi karena dia sadar harga dirinya tak bisa dibeli dengan kompromi. Di akhir hari itu, Raihan mengajakku makan malam. Tempatnya tenang, dengan lampu gantung temaram dan musik jazz pelan di latar belakang. Kalau semua ini selesai, kamu mau kemana? Tanyanya. Aku tersenyum. Ke tempat yang nggak ada drama. Buka toko lilin aromaterapi di kota kecil. Jualan, sambil ngopi, dan nggak ada yang panggil aku mantan istri siapa-siapa. Dia menatapku. Boleh saya ikut? Aku menoleh pelan. Sebagai apa? Dia diam sejenak. Lalu berkata, sebagai seseorang yang akan selalu bilang kamu pantas bahagia. Bahkan tanpa alasan. Aku tertawa kecil. Tapi itu bukan tawa yang basa-basi. Itu tawa lega. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa menang. Bukan atas Damar, tapi atas hidup yang dulu sempat ingin merobohkanku. Persidangan terakhir ini berbeda. Tak ada lagi saling serang, tak ada bukti baru, tak ada air mata, hanya kelelahan yang menumpuk, seperti sisa badai yang akhirnya reda. Damar hadir tanpa vina, tanpa senyum, tanpa gaya arogan seperti dulu. Ia hanya duduk, diam, seolah kehilangan semua arah dalam hidupnya. Aku memperhatikannya dari kejauhan.
Dulu, aku membayangkan saat seperti ini akan membuatku puas. Tapi sekarang, rasanya biasa saja. Hambar. Karena ternyata, dendam yang sudah tidak terasa sakit, tidak layak dipertahankan. Pihak penggugat balik tetap ingin melanjutkan gugatan. Tanya hakim, memastikan Raihan melirikku. Isyarat meminta keputusan. Aku menghela napas panjang, lalu berdiri. Yang mulia, saya tidak ingin membalas siapapun hari ini. Saya hanya ingin menutup semuanya dengan kepala tegak, tanpa drama, tanpa kebencian. Hakim mengangguk, menandai berkas. Jadi Anda menarik gugatan balik secara resmi? Aku mengangguk pelan. Ya, tapi saya tetap minta agar catatan pengadilan mencantumkan alasan perceraian yang sebenarnya, bukan seperti yang diajukan awal. Saya ingin keadilan, bukan kemenangan. Raihan tersenyum kecil di sampingku. Langkah paling dewasa adalah ketika kita bisa menang tanpa harus menindas. Usai sidang, Damar menghampiriku. Wajahnya lebih tua dari terakhir kali kami bicara. Sorot matanya tidak lagi mencari alasan, tapi mencari maaf. Ayla, aku nggak minta kamu balikan. Aku tahu itu nggak mungkin, tapi aku cuma mau bilang aku akhirnya paham. Kamu bukan cuma istri yang sabar, tapi manusia utuh yang pernah aku remehkan. Aku menatapnya, tidak ada marah, tidak ada iba. Hanya ketenangan yang lama hilang. Kamu bukan orang jahat, Dam. Kamu cuma pengecut yang salah langkah. Tapi itu bukan urusanku lagi. Hidupku. Bukan milikmu lagi. Dia mengangguk. Terima kasih, karena sudah pergi tanpa menghancurkan aku. Aku tersenyum. Aku pergi untuk menyelamatkan diriku. Bukan karena kamu layak diselamatkan. Minggu berikutnya, aku mengemas ulang semua barang. Kali ini bukan karena ditendang dari rumah atau dipaksa pergi, tapi karena aku memilih pergi sendiri dengan tenang. Aku pindah ke kota kecil di pinggiran Jawa Barat. Rumah kontrakan sederhana, halaman cukup luas untuk menjemur lilin-lilin buatanku. Bisnis kecil yang tumbuh perlahan tapi penuh cinta. Raihan kadang datang, kadang tidak. Dia tahu, aku butuh waktu. Dan dia memberi ruang. Tanpa tekanan, tanpa embel-embel harus jadi pasangan. Tapi setiap kali dia datang, mataku selalu lega melihatnya. Kami duduk di teras. Aku menyuguhkan teh melati. Dia membuka kotak kecil dari dalam tasnya. Isinya bros kecil berbentuk bunga lavender dari Perak. Bukan cincin, katanya cepat. Belum. Aku tahu kamu belum siap. Tapi ini simbol. Kalau kamu butuh teman hidup, bukan sekadar kekasih, aku ada. Aku terdiam, lalu mengangguk. Aku suka simbolnya, ringan, tapi berarti dia tertawa kecil. Kamu tahu nggak, kamu jauh lebih kuat dari klien manapun yang pernah aku dampingi. Dan aku nggak bicara soal hukum. Aku menatap langit. Senja mulai turun. Hangat tapi pelan. Persis seperti hidupku sekarang. Tak menggelegar tapi damai. Di media sosial, kisah perceraianku sempat viral. Banyak yang berkomentar. Ada yang mendukung, ada yang mencibir. Tapi aku tidak peduli lagi. Karena akhirnya aku tahu satu hal penting. Aku tidak pernah perlu validasi dari siapapun untuk merasa berharga. Aku bukan mantan istri Damar. Bukan juga korban talak ekspedisi. Aku Ayla. Perempuan yang pernah dijatuhkan dan memilih bangkit. Tanpa menyakiti. Karena kadang, balas dendam terbaik bukan dengan menghancurkan, tapi dengan hidup bahagia, tanpa mereka yang pernah menyakitimu. 1 tahun setelah sidang terakhir itu, hidupku terasa seperti taman kecil yang mulai tumbuh bunga setelah badai panjang. Tidak mewah, tidak viral, tapi cukup. Usaha lilin aromaterapiku berkembang perlahan. Aku menamainya Menyan Hati, plesetan dari menyembuhkan hati. Aku buat semua sendiri. Bungkus, label, bahkan akun media sosialnya. Dan anehnya, makin jujur aku menulis caption, makin banyak yang membeli. Bukan karena produknya, aku rasa, tapi karena ceritaku. Ada pelanggan dari luar kota yang sengaja datang hanya untuk ngobrol. Seorang perempuan muda berkata, "Mbak Ayla, aku juga dicerai sepihak. Tapi setelah baca ceritamu, aku jadi sadar. Hidup itu bisa dilanjutkan, bahkan lebih indah tanpa mereka. Aku tak tahu harus menjawab apa. Aku hanya menuangkan teh hangat dan tersenyum. Kadang, keberanian bisa menular hanya dengan duduk di samping seseorang yang tidak menghakimi."
Di luar usaha kecilku, Raihan tetap hadir seperti biasa. Kami tidak pacaran, tidak juga jadian dalam arti umum, tapi kami punya bahasa sendiri. Dia datang saat bisa. Kadang membantu memotong stiker label, kadang cuma duduk membaca buku. Dia tidak menuntut, dan itu yang membuatku betah. Suatu malam, saat kami duduk di bawah pohon mangga sambil mendengarkan suara jangkrik, Raihan berkata pelan, "Kalau kamu sudah siap buka hati lagi, aku masih di sini." Aku tersenyum. Aku nggak janji soal waktu. Tapi aku janji satu hal. Aku nggak akan lagi mencintai orang yang memperkecil diriku sendiri. Dia menjawab pelan, "Aku juga nggak mau dicintai karena kasihan. Tapi karena kamu lihat aku sebagai rumah." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa pulang. Bukan ke orang, tapi ke diriku sendiri. Suatu siang, aku mendapat undangan reuni SMA. Tidak penting, tapi aku datang. Dan di sanalah, tanpa sengaja, aku bertemu Vina. Dia datang sendiri. Oh, lebih kurus, lebih tenang. Dan saat kami saling tatap, tidak ada dendam. Tidak ada permusuhan, hanya dua perempuan yang pernah salah menaruh harapan. "Aku dengar usaha kamu jalan, Ayla," katanya dengan senyum lelah. Aku mengangguk. "Cukup untuk bayar listrik dan hidup damai." Dia tertawa kecil. "Kadang, itu lebih mewah dari yang manapun. Kami tidak berteman, tapi kami juga tidak musuh." Dan saat aku pergi dari acara itu, aku tidak merasa di atas. Aku hanya merasa bebas. Di episode terakhir hidupku sebagai istri, yang ditalak lewat ekspedisi, aku belajar satu hal yang tak diajarkan sekolah. Harga diri bukan diukur dari siapa yang memilih pergi, tapi dari bagaimana kita tetap berdiri. Orang bisa menuduh, meninggalkan, mempermalukan, tapi selama aku tahu siapa diriku, tidak ada satupun surat talak, stempel pengadilan, atau ejekan di media sosial yang bisa menghapus nilainya. Dan hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan membenci orang yang bahkan tidak cukup penting untuk disesali. Aku pernah dikirim talak lewat kurir. Tapi sekarang, aku mengirim kebahagiaan lewat paket kecil lilin buatan tangan sendiri. Dulu aku datang ke sidang dengan bodyguard. Sekarang aku pulang ke rumah dengan ketenangan sebagai penjaga hatiku sendiri. Dan untuk siapapun perempuan yang sedang membaca ini, yang sedang merasa ditinggal, dihakimi, atau dianggap tak cukup, kamu cukup. Bahkan lebih dari cukup. Dan kamu akan bangkit. Bukan karena siapapun, tapi karena kamu layak bahagia.